Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari pengembangan aplikasi Parkirin, ketersediaan jumlah kapasitas parkir di Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Kevin Julian Dito, yang kedua ada Devi Nur Halifah, yang ketiga ada Nadia Dwi Febrianti, yang keempat ada Selo Harlianti, dan yang terakhir ada Gilang Septiandri. Untuk Gilang tidak bisa hadir karena ada keperluan di kantor yang mengharuskan lembur. Next. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa aplikasi parkir ini dibuat. Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam hal transportasi, terutama pada lokasi yang mempunyai aktivitas tinggi. Salah satunya di sebuah kampus. Ketersediaan ruang parkir tidak terlepas dari pengaturan tata letak ruang parkir yang efektif dan kapasitas ruang parkir, serta pelayanan parkir yang baik sehingga dapat mengoptimalkan fasilitas parkir kendaraan, bidang atau area parkir. Tentunya mempunyai angka maksimal dalam menampung jumlah kendaraan. Nah, mengingat banyaknya kendaraan yang memasuki area kampus, maka pihak kampus perlu menentukan fasilitas parkir pada suatu lokasi. Diperlukan suatu standar kebutuhan parkir yang baik agar ruang parkir yang disediakan dapat menampung kendaraan yang parkir sesuai tujuannya. Next. Ini ada solusi pengembangan. Analisis ketersediaan jumlah parkir di UBSI Kramat 98 ini bertujuan untuk menganalisa kebutuhan dan merencanakan ruang parkir di lingkungan kampus UBSI Kramat 98, memberikan rekomendasi bagi pihak universitas dalam mengatasi masalah perparkiran yang efektif dan mengoptimalkan lahan parkir guna memenuhi pengguna dengan aturan yang ada. Next. Di sini ada tujuan dari aplikasi parkir ini dibuat ya. Ketersediaan ruang parkir tidak terlepas dari pengaturan tata letak ruang parkir yang efektif dan kapasitas ruang parkir serta pelayanan parkir yang baik, sehingga dapat mengoptimalkan fasilitas parkir kendaraan, bidang, atau area parkir tentunya mempunyai angka maksimal dalam menampung jumlah kendaraan. Jadi, dengan adanya aplikasi parkirin ini diharapkan dapat mengurangi kendala seperti mencari tempat parkir yang sering penuh, namun tidak ada petunjuk parkir penuh, sehingga waktu terbuang dalam mencari ruang parkir. Nah, aplikasi parkirin ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui berapakah kapasitas ruang parkir yang mampu disediakan di kawasan kampus. Next. Nah, di sini ada tujuan lain dari aplikasi parkirin. Tujuan lainnya itu adalah yang pertama dapat memberikan konsep desain pengelompokan atau klasterisasi ruang-ruang parkir di kawasan kampus terpadu UBSI Kramat 98. Yang kedua, dapat mengetahui apakah keamanan dan penjagaan kendaraan di tempat parkir UBSI Kramat 98 ini tuh sudah efektif atau belum. Next. Nah, di sini ada kebutuhan sistem untuk aplikasi ini ya. Dalam perancangan aplikasi parkirin terdapat beberapa perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mendukung proses perancangan aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi itu ada perencanaan desain prototype menggunakan Pogo.io, nanti juga akan ditampilkan ya di slide. Selanjutnya ada jaringan internet. Ini bisa menggunakan data atau Wi-Fi. Setelah itu ada GPS atau live location. Yang kedua ada perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi, yaitu adalah handphone. Next. Selanjutnya ada masih kebutuhan sistem, kebutuhan masukan sistem, masukan dari aplikasi parkirin, yaitu yang pertama ini ada data pribadi dari mahasiswa ya. Ini meliputi nama lengkap, jurusan kuliah, NIM, nomor kendaraan atau plat nomor ya, terus tanggal lahir dan nomor telepon. Yang kedua itu ada peta lokasi parkir kendaraan UBSI Kramat 98. Dan kebutuhan prosesnya di sini, proses yang terjadi dalam aplikasi parkirin adalah pencarian tempat parkir yang masih tersedia, mengetahui jumlah atau kapasitas kendaraan yang dapat diparkirkan, dan memberitahu di area parkir mana yang tersedia tempat untuk parkir kendaraan. Next.
Selanjutnya di sini masih dengan kebutuhan sistem, aplikasi Parkirin ini mudah diakses ya dan efisien. Aplikasi ini dapat digunakan di handphone jenis iOS atau Apple ya maupun Android, dan pastikan terhubung ke jaringan internet bisa dengan data atau WiFi tadi ya, dan location di handphone aktif atau GPS-nya. Aplikasi ini dapat digunakan kapan saja. Selanjutnya untuk visi misi akan diterangkan oleh teman saya yaitu Kevin. Baik, di sini saya akan bantu menjelaskan visi dan misi kita. Nah, sebuah gagasan tidak lengkap kalau tanpa visi dan misi. Nah, di sini visi dari aplikasi Parkirin menjadikan aplikasi salah satu aplikasi yang mudah diakses dan mudah digunakan nih, dan dilengkapi fitur-fitur yang tentunya informatif dan efisien. Nah, serta memudahkan kita para mahasiswa dalam mencari informasi seputar parkiran di area kampus Universitas Bidasana Informatika. Dan sering sekali nih kita melihat mahasiswa yang sulit menemukan arah parkir, dan di mana tujuan kita adalah untuk memudahkan seperti itu. Nah, dengan berkembangnya aplikasi Parkirin ini, aplikasi ini terus berinovasi ya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, jadi di sini kita mengikuti perkembangan teknologi, tentunya nanti akan ada aplikasi terbaru seperti itu. Next. Nah, di sini kita untuk misi sendiri terdiri dari 5 poin ya, untuk menciptakan aplikasi parkir yang mampu menentukan lokasi parkir, lalu mengetahui kinerja aplikasi parkir dalam menghitung ketersediaan parkir kendaraan. Nah, lalu memudahkan mahasiswa nih dalam mendapatkan tempat parkir, memudahkan dalam mendapat informasi, dan juga tidak perlu repot-repot untuk menentukan nanti gue dapat parkir atau enggak, seperti itu. Nah, lalu ada mempercepat proses pencarian kendaraan yang terparkir di area parkir. Nah, tadi karena semua sudah tersimpan dalam aplikasi, otomatis mahasiswa tidak akan lupa ataupun nggak akan bingung lagi parkirin motor di mana, karena semuanya sudah komplit di dalam aplikasi. Nah, lalu yang kelima ada pengelola operasional, keseluruhan secara profesional dan terintegrasi dengan operasional parkir system. Nah, di samping itu kita juga punya manfaat program aplikasi. Nah, di sini mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi parkiran sehingga dapat menentukan kebutuhan ruang parkir yang harus disediakan. Lalu mahasiswa juga mampu merencanakan bentuk parkir yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan luas lahan parkir yang ada. Nah, misalnya nih mahasiswa yang bawa motor ataupun mobil, jadi mereka bisa menentukan sendiri nih untuk luasan parkirnya. Seperti nggak mungkin dong parkir mobil tapi malah nggak nemu dan umumnya nggak bisa dapat parkir kan tidak sesuai dengan jumlah ataupun kapasitas seperti itu. Lalu memberikan rekomendasi bagi pihak universitas dalam mengatasi masalah parkiran yang efektif dan mengoptimalkan lahan parkir guna memenuhi pengguna dengan aturan. Lalu dapat memudahkan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik serta pengembangan efisien. Lalu terakhir ada mempermudah pengendara untuk memilih tempat parkir. Nah, jadi memungkinkan untuk mahasiswa punya tempat parkir favorit seperti itu. Nice. Nah, di sini kita masuk ke desain prototype aplikasi Parkirin. Nah, di sini kita mulai di logo Parkirin. Nah, setelah kita menganalisa lebih jauh, dan sini kita mendapatkan logo Parkirin yang nanti bisa kalian download di Google Play Store maupun Play Store dengan mencari logo Parkirin yang seperti tertera seperti itu. Nah, ini di halaman pertama prototipe pendaftaran akun atau login. Nah, halaman yang pertama muncul ketika mengakses aplikasi parkir adalah fitur login tentunya. Pada halaman ini merupakan halaman pendaftaran akun. Nah, jika mahasiswa belum mempunyai akun, maka mahasiswa perlu membuat akun di sistem pendaftaran online dengan memberikan informasi pribadi nih, seperti nama lengkap, jurusan kuliah, NIM, nomor kendaraan, dan tanggal lahir, serta nomor telepon, dan sebagainya. Atau jika mahasiswa sudah mempunyai akun, bisa langsung login nih dengan mengisi username dan password tentunya. Next.
Nah, lalu kita masuk ke halaman utama. Ketika masuk sudah bisa login. Nah, di sini terdapat halaman utama. Yang dimana di halaman utama ini terdapat eh, menu. Ketika setelah melakukan login, nah pada menu ini menampilkan beberapa pilihan fitur utama nih, seperti fitur account, fitur home, fitur announcement, dan fitur available. Nah, di fitur ini teman-teman bisa mengakses tentunya secara mudah dan juga tentunya kita desain sangat informatif seperti itu. Baik. Nah, pada fitur home ini sendiri, mahasiswa yang ingin parkir bisa memilih nih jenis kendaraan. Terdapat 3 pilihan kendaraan, yaitu mobil, motor, dan sepeda. Masih di menu home untuk menggolongkan nih kendaraan yang akan diparkirkan dan mempermudah proses pencarian tempat parkir kendaraan yang akan diparkirkan. Nice. Baik. Nah, di sini kita masuk ke prototype fitur available. Nah, di fitur ini mahasiswa dapat mengetahui apakah parkiran masih tersedia atau tidak ini. Maksudnya ini tersedia di tempat kosong untuk memarkirkan kendaraan atau tidak. Nah, mahasiswa juga bisa nih mengetahui jumlah kapasitas kendaraan yang dapat diparkir. Nah, tentunya sebelum teman-teman milih tempat, tentunya nanti akan tersedia nih berapa sih jumlah parkiran yang tersedia seperti itu. Baik, selanjutnya. Prototype fitur announcement. Dalam fitur ini terdapat banyak fitur lain seperti berikut. Yang pertama, memberitahu mahasiswa di mana lokasi kendaraan mahasiswa yang diparkirkan dengan mengaktifkan GPS. Yang kedua, dapat menghitung berapa lama mahasiswa memarkirkan kendaraannya terhitung sejak login aplikasi. Yang ketiga, memberitahu mahasiswa jika aplikasi Parkir-in memerlukan pembaharuan aplikasi. Pada icon gambar sampah digunakan untuk menghapus notifikasi yang masuk. Yang kelima, pada icon gambar pengaturan digunakan untuk mengatur notifikasi yang masuk ke dalam aplikasi. Prototype fitur account. Dalam fitur ini menampilkan informasi data pemilik akun dan informasi kendaraan yang sudah diisi saat mendaftarkan akun. Jika fitur ini juga dilengkapi dengan foto pendaftar dan non-registrasi akun. Jika ada mahasiswa ingin merubah data tersebut, dapat mengklik titik 3 di kanan akun profil. Fitur ini juga dilengkapi dengan foto pendaftar akun dan non-registrasi akun. Ini nomornya untuk registrasi nomornya. Nah, di sini ada desain prototype di Proto.io. Berikut ini link prototype aplikasi Parkir-in. Di sini kita sudah membuat link di mana kita mengedit aplikasi tersebut. Yang itu adalah judulnya dengan Parkir-in. Nah, di dalam Parkir-in, di sini kita akan login dengan username dan password. Seperti yang dijelaskan dengan Kevin, prototype pendaftaran akun atau login, ini ada memiliki username, kita harus login dulu sebelum itu, atau registrasi kalau kita belum mempunyai akunnya. Nah, di halaman berikutnya, di sini kita akan memasuki dengan prototype halaman utama, di mana di sini ada account, home, announcement, dan available. Di dalam aplikasi Parkir-in, di sini kita memiliki prototype fitur home, yang di mana home itu ada isinya dengan kendaraan mobil, motor, atau sepeda. Next-nya. Selanjutnya di sini ada prototype fitur available. Nah, di sini itu mahasiswa yang sebelumnya sudah memilih fitur home, maka di sini akan muncul fitur available. Nah, di sini itu ada dua bakal munculnya, yang available sama not available. Nah, kalau misalkan available itu berarti
untuk kendaraan yang diparkirin tuh masih ada ruang yang kosong. Nah, di sini tuh ada keterangannya, lokasinya sama tanggal dan harinya. Di sini kan tadi fitur home misalkan milih kendaraan bermotor. Nanti kita ketika masuk ke menu available bakal ketahuan berapa sih yang kosong di area ini. Nah, di sini ada area A1 berarti masih tersedia dan di sini juga ada tulisannya berapa kendaraan lagi yang bakal parkir. Nah, selanjutnya itu ada fitur yang selanjutnya not available. Di sini tuh bakal ketahuan kalau misalkan kendaraan yang kita pilih di fitur home itu nggak ada space atau tempat yang kosong. Nah, bakal disimbolin dengan not available. Next, Kak. Selanjutnya ada fitur announcement. Nah, di sini itu di fitur announcement kita bakal dikasih tahu nih tentang kendaraan yang kita parkirin. Nah, yang pertama itu ada dengan icon maps ini. Nah, icon maps ini itu memberitahu kendaraan di mana sih kita parkirin itu di area mana. Nah, yang kedua itu berapa lama kita parkirin di kendaraannya. Nah, di sini tuh ada ikon jam. Itu tuh untuk mengetahui berapa lama kita parkirin kendaraannya. Nah, di sini ada fitur update. Ini tuh buat update aplikasi. Jadi bakal memberitahu kapan aplikasi ini butuh diupdate. Lalu di sini ada ikon gambar tanggal. Nah, gambar tanggal ini bisa mengetahui tanggal yang untuk mengetahui tanggal. Nah, di sini ada pengaturan juga. Pengaturan ini untuk mengatur aplikasinya. Di sini ada tanda ikon sampah. Ikon sampahnya sendiri ini untuk menghapus announcement yang muncul di aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada prototip yang terakhir yaitu fitur account. Jadi di sini ini kita bisa mengetahui register number yang kita daftar di sebelumnya di pendaftaran akun. Dan di sini juga diketahui informasi pemilik dan keterangan kendaraan. Informasi pemilik ini berisi dengan nama, tempat tanggal lahir siswa, alamat, jenis kendaraan, dan NIM. Nah, di keterangan kendaraan ini bisa mengetahui kendaraan yang kita cantumin di register. Itu ada namanya, jenisnya, terus nomor kendaraannya juga termasuk di sini. Yang terakhir itu setelah prototipe-nya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya sendiri itu fasilitas tempat parkir memegang peranan penting bagi kelancaran kegiatan di pusat universitas. Tetapi penyediaannya sering tidak memadai sesuai kebutuhan. Kami harap aplikasi ini berguna dalam membantu untuk menemukan tempat parkir yang tersedia dengan mudah dan efisien, serta memudahkan mahasiswa mengetahui ketersediaan jumlah kendaraan di parkiran dengan tampilan aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami pengguna. Aplikasi ini juga sangat informatif dan tampilan aplikasi ini dapat dibuka melalui semua jenis perangkat, sehingga memudahkan pengguna dalam konsultasi secara online. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga aplikasi parkir ini dapat bermanfaat dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.